ke Ya, Selatan Butir, videonya. pagi hari ini kita membahas berita Mm-mm. tentang bencana alam ya, Umi ya. Bencana alam. Ini juga kaitan Iya. pasti nyambung dengan prolognya Umi nih kan. Mm-mm. Ambu lebih langsing katanya, Masya Allah. Ambu lebih Yeay, sore. Seneng banget disebut cantik. langsing. Heeh, gitu. Lebih langsing lagi Ambu. Ambu kan gak makan nasi. Udah berapa berapa bulan Ambu gak makan nasi. Gitu. Hampir Teman-teman 8 bulan nggak makan nasi. tuh kan. Jadi teman-teman memang kalau setahu Umi mengenal Ambu gitu ya, Ambu tuh kalau sudah punya apa apa yang mau diraih gitu, apa yang mau pokoknya sudah punya goal setting itu termasuk Ambu itu termasuk yang istiqomah gitu ya. Jadi Iya, konsisten ya ya kali ya. sudahlah gitu, sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh Ya, istiqomah. Makanya kalau misalnya dalam apapun berhasil ya itu patut dicontoh ya teman-teman. Karena jarang banget kan, amin, biasanya orang amin. godaannya tuh nggak istiqomah gitu kan. Mau apapun nggak istiqomah Cuman menghindar gitu. nasi aja kok, Umi. Roti masih, apa masih gitu. Cuman nggak Ya, nasi mie juga, aja. Ternyata mie sama juga kadang gula, sama masih. gula. Nasi Mie sama juga gula. kadang masih Nah, gitu gitu ya. Heeh, gitu. Tapi ya ya itu hasilnya. Umi juga ngelihat Ambu langsingan gitu. Nah, kalau Umi juga ada yang bilang, Umi katanya kecilan gitu, tapi sayangnya kecilannya Umi tuh bukan karena diet, tapi karena kemarin sempat sakit. Iya, aduh, Umi kurusan katanya gitu. Nah, enaknya sih enaknya sih kalau langsing itu karena bonus karena kita sehat sih, bukan karena hmm, kita hmm, sakit hmm, ya. Ya, hmm, gitu. hmm. Oke, Ya. Ambu, kita mulai deh, kita bahas. Teman-teman, Hmm, butir pagi ini kita tuh mau bahas tentang fenomena alam ya. Erupsi ya, Ambu ya. Erupsi Ya, Gunung Merapi. Jadi Gunung Gunung Merapi Merapi saat aktif ini tuh lagi. Hmm. aktif lagi Bukan aktif gitu. lagi, semakin aktif gitu. Semakin Semakin aktif dan aktif. ini kita semakin harus berhati-hati gitu ya bahwa Ya. mungkin alam semesta itu sudah mulai menua, 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 kemudian seperti halnya kita usia nambah terus, nambah terus, nambah terus dan ibaratnya udah terus menua, dimanfaatkannya oleh manusia di alam dunia ini pun tidak secara ramah gitu ya, tidak semuanya bisa Ya. menggunakannya secara ramah sehingga mungkin alam semesta juga protes kali ya Bu ya sama kita gitu. Sama manusia yang kadang Ya, suka ya. game apa suka random, suka gambling, suka yang Iya, kadang-kadang gitu. kita sendiri juga Ya, sih yang Abu merusak. lanjut. Heeh, ya, Ya, ya. ya mungkin kita belum bukain. Ah, udah dibuka belum? Biasanya Umi selalu butir apa? Adalah ngopi Oh pagi. iya, oke teman-teman. Oke kalau gitu pun udah perjalanan obrolan udah panjang nggak apa ya. Teman-teman jumpa lagi di Butir. Nah kalau Butir itu kopi pagi teman-teman tempat teman-teman tuh ngopi pagi sambil enak nyaman. Ada juga yang suka nyuci sambil nyuci katanya Ambu sambil nyuci Iya. dengerin Butir terus sambil masak dengerin Butir. Nah kalau Umi bilangnya kalau Butir itu temen-temen temennya teman-teman ngopi pagi. Nah, kalau relay itu Mm-mm. adalah jalan pulang menuju Baitullah. Jadi, apapun bahasan yang akan kita bahas setiap paginya, itu selalu ada jalan pulang yang bermuaranya itu balik lagi kepada Allah melalui mendekatkan diri kepada Baitullah. Gitu, teman-teman. Ya. Ya, dan butir itu memang lebih kepada membahas tentang kondisi dan berita-berita di yang viral ya, berita-berita viral. Namun kita membahasnya dengan persepsi dari kacamata kami sebagai pensiar Baitullah. Ya, karena kan Yes. kalau ternyata ujung-ujungnya tuh ya memang ada di situ gitu dari setiap persoalan yang ada gitu, fenomena apapun itu gitu ya, ternyata semuanya kembali lagi kepada Sang Maha Kuasa ya. Dan memang pada hari ini adalah pembahasannya tentang bencana alam yang memang semuanya tuh kejadiannya tuh hampir di seluruh Indonesia itu semuanya gunung itu aktif lagi gitu. Ada yang udah lama nggak aktif,
aktif lagi. Ada yang udah memang gunung itu aktif, itu makin semakin aktif, dan yang paling kita khawatirkan itu adalah Gunung Merapi saat ini, gitu ya. Kenapa? Karena saat ini ya nggak tahu hoax, nggak tahu apa, tapi memang ada kemungkinan juga itu akan terjadi lagi awan panas. Nah, cuman awan panas ini yang dikhawatirkan oleh para ahli itu tertiup angin, Umi, yang menjadi khawatirnya. Karena kan saat ini Iya. tuh angin tuh lagi besar ya, dari berbagai arah gitu. Bukan dari sesuatu arah, dari berbagai arah. Kenapa? Karena kan kita Indonesia, Indonesia itu kan kayak melintang gitu, Mi. Jalur yang memang kemana-mana tuh semuanya kena gitu kan. Asia, Pasifik, Eropa gitu kan, Australia gitu kan ya. Dan itu tuh semuanya lagi berangin-angin gitu ya. Iya, Nah, itu iya. khawatirnya si awan panas itu akan menjelajahi, kan Gunung Merapi itu di Jawa Tengah ya. Yang dikhawatirkan itu Mm-mm. akan ke Jawa Barat dan sampai Mm-mm. ke Sumatera kalau Mm-mm. anginnya kencang. Ya itu sih Kalau anginnya apa ya, kencang. prediksi manusia ya. Kita juga nggak tahu sih, Mi. Dan bahkan katanya sekarang Mm-mm. juga apa Bandung gitu kan lagi nggak baik-baik saja gitu. Banyak banget Mm-mm. prediksi-prediksi patahan-patahannya yang akan Mm-mm. terjadi gitu. Tapi masih dibilang hoax gitu ya. Namun ya Iya. semuanya bisa saja terjadi, bisa saja tidak. Apapun yang kita terima berita itu bukan berarti kita jadi apa ya, jadi ketakutan. Tapi memang di sini Tapi lebih banyak-banyaklah kita kepada, mendekat kepada Allah ya. iya betul, Iya, Mi. lebih kepada kita harus mulai waspada, mulai harus Ya, berbenah, mungkin ya berbenah. Kalau bahasanya Ebit G.Ade itu, mungkin alam mulai bosan gitu kan, asik. bersahabat dengan kita. Gitu. Jadi ya kita Thank you, eh, Bu Mel. kan gini, jangankan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik, pencipta yang Ya, menguasai diri kita gitu kan, alam semesta sendiri yang itu menjadi aparatnya satu lagu lagi. harusnya nanti ya ikutan ke itunya Komalnya Bu Mel ya. Si Nah, Umi betul suruh lah, nyanyi. betul. Nanti Umi sepertinya harus harus ini nih, harus apa namanya, olahraga mulut nih dengan cara ikutan komal di Bumel. Bumel sudah siap, Bumel. Jadi nanti itu apa namanya teh? Apa tuh Bu? Kalau kalau berdua tapi itu tuh kayak tanding gitu tuh apa ya? Tuh, cina kali-kali nyanyi katanya gitu. Ya sekali-kali nyanyi. Oke lah Bumel kalau Ntar gitu, masuk biar aja biar ruangan Bu Mel, suruh nyanyi di sono tuh. udah gitu biar waras kita ya. Hai Bunda Dapa, Assalamualaikum Bunda Dapa, kemana aja? Ya, iya iya iya. Jadi tadi ya betul. Jadi kita apa ya? Sebenarnya fenomena alam itu kan terjadi dari ulah tangan. Jadi gini, apapun yang terjadi di bumi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang, sehat selalu ya. Ditunggu di RCM nih. Kemarin kemana? Nggak ke RCM. Pokoknya ada kabar baik yang menggembirakan, yang menyenangkan, yang membuat hati kita berbunga-bunga, nggak bisa tidur, yang bikin kita bisa umroh bolak-balik setiap bulan. Masa sih mau dilewatkan begitu saja? Ya Bu ya, Iya, iya, iya. gitu. Oke, iya. Tuh, ya Umi sibuk terus, Masya Allah. Alhamdulillah bisa Luangkan buat saya. umroh dong nanti ya Iya, hasilnya. luangkan waktu insya Allah, karena apa? Karena nanti kita akan apa namanya, lebih mudah lagi ya untuk cita-cita ibadah umrohnya. Ya, mau itu sendiri sekeluarga lebih lebih mudah lagi ya, Bu ya. Seperti itu. Ya, insya Allah, insya Allah. Oke. Oke, balik lagi ke laptop kita ya, Bu. Balik lagi ke laptop. Ya, Jadi fenomena alam saat ini memang kalau kita apa namanya? Kalau kita pikirkan dengan pikiran kita, rasanya kayak aduh takut mm-mm. banget gitu ya, Bu ya. Takut Iya, kita tuh benar. jadi bagian dari yang terkena. Tapi bismillah saja, karena balik lagi tadi tentang Hmm. Aku atau Umi ya yang like Umi menghilang. Guys,
Aku atau Umi ya yang nge-lag? Di usianya yang masih muda, masih kanak-kanak, masih kecil, udah dewasa, ataupun misalnya bahkan usia yang menurut kita tuh kaget banget. Ambu, halo Ambu, barusan terjeda ya? Iya, Umi nge-lag kata Bu Mel juga. Tadi kirain saya yang nge-lag. Oh gitu, di sini aku terjeda, Ambu yang terjeda. Oke oke. Oke oke, lanjut kalau gitu Ambu. Berarti barusan Umi ngomong mungkin nggak nyampe ya di mereka. Iya, aku nggak tahu apa yang diobrolin Umi tadi. Heeh, heeh. Ya, tadi itu kan bencana alam yang cerita kita itu yang tentang erupsi yang Gunung Merapi dan lain sebagainya itu kan kita sebetulnya pesan dari Allah bahwa kita nggak pernah tahu gitu cara Allah memanggil kita tuh dari sudut mana seperti apa gitu Ambu. Mm-mm. Ya, Iya, tugas kita tuh cuman bersiap-siap aja ya, Bu ya. Bersiap-siap karena semua orang akan sejatinya nanti akan dipanggil oleh Allah untuk menghadap gitu kepada Sang Pencipta. iya, Cuman iya, mungkin pada perjalanannya kita ingin selalu dalam perjalanannya itu dalam keadaan baik. Nah, insya Allah gitu ya. Ketika kita istiqomah untuk mengerjakan siar baitullah ini, kita insya Allah dalam posisi keadaan diri kita itu menghabiskan waktu untuk berdakwah, enggak sih, Mbu? mm, Betul nggak, Mbu? iya, iya. Ya, Umi. Seperti itu. Mm-mm. Ya, kalau misalnya kita lihat nih dari berita yang up to date saat ini gitu ya, memang Mm-mm. pemerintah sendiri juga sudah mempersiapkan 36 titik nih. Wow, 36 titik tuh banyak Mm-mm. ya. Berarti memang Mm-mm. prediksi bencana alam di Indonesia itu eh, apa ya? Dampaknya banyak banget. Dan yang paling banyak itu adalah tanah longsor nih. Tanah longsor Mm-mm. serta ini apa? Banjir bandang, Mm-mm. angin puting beliung ya, yang paling mungkin akan terjadi banyak di Indonesia gitu. Yang kalau Mm-mm. apa gunung meletus itu masih prediksi aja. Ya semoga aja Mm-mm. jangan Mm-mm. ya Mi ya. Semoga enggak ya, semoga. Ya, karena Dan yang berdampaknya tuh nggak kaleng-kaleng nih, bisa iya, membuat terdampak kepada 145.538 jiwa wow, gitu. iya betul betul. Jadi itu kayak Heeh. ya musibah besar sih ya kalau misalnya itu terjadi. Maka kita sebetulnya gini ada satu apa ya? Ada sebuah hadis Ambu yang Heeh. menyampaikan bahwa sebetulnya Allah itu sudah mencatat takdir kita di Lauful Mahfuz gitu. Tapi Heeh. untuk takdir yang tidak baik itu Allah memberikan kesempatan untuk kita tuh merubahnya dengan doa gitu. Iya, Jadi ada iya, sebuah iya. hadis yang menyampaikan seperti itu. Jadi Hmm. untuk hal ini, untuk ibaratnya kayak pencegahan kita bisa bermunajat minta sama Allah untuk kayak ya Allah hindarkan hindarkan kami dari musibah ini ya Allah. Heeh. Kan sebetulnya yang memiliki bumi, langit dan seisinya juga Allah. Heeh. Yang memiliki gunung-gunung, lautan semuanya juga Allah gitu. Bagi Allah mudah gitu mengatur itu semua gitu kayak gunung diam ya duduk manis ya gitu tetap pada tempatnya ya gitu gitu kan bagi Allah mudah gitu Iya, iya, iya. makanya Bismillah itu yang bisa kemudian kita rubah dengan doa makanya ada juga sebuah hadis yang menyampaikan bahwa alam semesta dan seisinya ini akan Allah ambil, akan Allah hancurkan, akan Allah kiamatkan ketika apa? Ketika sudah tidak ada satupun orang soleh ambu di bumi ini, Hmm. gitu. Aduh. Heeh. Ya kalau artinya apa? Artinya kalau kita tidak tidak ingin mengalami dahsyatnya hari kiamat, artinya kita semua dimatikan terlebih dahulu sebelum mengalami hari kiamat itu, berarti kita harus jadi bagian dari orang soleh itu gitu, Ambu. Karena Hmm. apa? Karena janji Allah, ketika masih ada satu orang soleh di bumi ini, Allah tidak akan menghancur leburkan bumi Hmm. ini gitu, termasuk gunung-gunung, pohon-pohon, lautan, apa dan sebagainya gitu. Hmm. Iya, iya. Oke, Berarti Ambu ada berita kalau lagi, Ambu? pengen pengen yang umurnya panjang apa Mm-mm. umurnya panjang. Kalau pengen bumi ini panjang umurnya, Mm-mm.
Ya, Mm-mm. upayakan kita semua selalu menjadi orang-orang yang soleh gitu ya. Nah, itu Ini yang dia, paling itu ngeri tuh dia. tanah longsor, Betul. Kimi, yang paling besar tuh pencatatan Iya, dari betul. Tanah longsor. pemerintah itu. Ya tanah longsor juga sebenarnya gara-gara Karena kita tanah juga sih. longsor itu orang tertimbun sampai menggali nggak ketahuan berapa ribu yang tertimbun dan kemudian akhirnya sampai ini gitu ditemukan jasadnya gitu ya Ambu ya untuk Iya, tanah longsor ini. dan ini apa yang menjadi pemicunya itu adalah bukan dari fenomena alam yang harus ada longsor, tapi kita yang bikin gitu. Kita yang bikin jadi ada longsor Hmm. nih. Jadi kayak misalnya, contoh Umi kan bergerak di bidang properti ya. Nah ini Hmm. juga kadang-kadang gitu ada sesuatu hal yang harus kita garis bawahi gitu ya tentang jalur hijau dan jalur merah gitu kan ya Mia. Iya betul, Jalur yes, merah dan jalur betul. apalah gitu, Jadi apakah kuning kayak mm-mm. kayak lampu lalu lintas. Iya, Nah, itu kan iya, kadang-kadang si pengusaha properti itu kan bisa membuat sesuatu hal yang tadinya merah jadi hijau gitu atau jadi hijau jadi merah gitu kan. Yang betul. dibikinlah si lahan yang seharusnya tidak boleh jadi perumahan dibikin gitu kan atau misalnya Mm-mm. dibuat apalah dipaksakan gitu yang akhirnya tuh jadi habis gitu kan si tempat untuk penyerapan air gitu kan, tempat untuk menahan Mm-mm. pasir, batu dan sebagainya tuh udah nggak ada karena pohon-pohonnya semuanya dicabut gitu kan, rumput-rumputnya semuanya dibabat habis gitu. Ya jadi jangan salah kalau Betul, misalnya nanti kejadian tanah longsor gitu yang disalah-salahin kan biasanya betul. pemerintah lagi kan masyarakat yang kena jadi korban gitu. Ya Betul dan itulah yang cerminannya. itu makanya memang untuk kayak kayak kalangan developer itu untuk mendapatkan kayak izin izin IMB ya IMB izin mendirikan Mm-mm, bangunan itu benar-benar itu proses panjang sih Ambu, proses panjang. Jadi mm-mm. dikaji dari banyak sisi gitu. Dikaji dari banyak sisi. Makanya nggak sembarangan IMB itu dikeluarkan. Jadi Ya, dia pihak pemerintah itu mempertimbangkan banyak hal gitu kan untuk ya, supaya apakah ini misalnya kayak ini layak nih di tanah dataran ini layak dibangun atau enggak kayak gitu-gitu. Nah, dan mm-mm. termasuk ketika orang-orang mau cari properti nih, cari rumah, dia lebih ke berpikir ke untuk Bandung ini kawasan Sesar Lembang bukan ya gitu, Ambu. Jadi itu tuh yang di underline sama mereka gitu. Jadi Hmm, contoh misalnya kayak, oh ini ya. Jadi lintasan yang Sesar Lembang itu kenanya di mana-mana aja itu mereka sangat sangat concern banget Ambu ke situ gitu. ya, Jadi ya. mungkin kekhawatiran mereka ketika mereka berinvestasi juga salah satu yang akan kalau misalnya nggak aman kan percuma juga gitu ya Ya, berinvestasi tapi tempat yang nggak aman gitu. ya, perumahan Itu juga sih. kan semakin banyak. Bukan nggak boleh gitu ya perumahan semakin banyak karena memang kebutuhan penduduk Indonesia juga semakin bertambah ya, apalagi di Jawa Barat dan Jawa Tengah gitu yang terus semakin meningkat gitu kan si masyarakatnya. Nah, maksudnya tuh kalau misalnya nih ya kan setiap ada tambah kompleks gitu. Kalau aku bilangnya kompleks lah Mi ya, kompleks rumah baru gitu kan. Itu tuh pasti selalu jadi ada banjir gitu. Nah, itu tuh kadang-kadang gini, mereka tuh mikirin nggak sih pembuangan airnya gitu kan, salurannya tuh dibuang kemana gitu, dalamnya tuh harusnya berapa gitu, lebar pembuangan air tuh harusnya berapa ya solokan lah gitu kan. Itu tuh kan harusnya diikutin ya Mia kalau menurut aku gitu. Coba deh lihat bangunan-bangunan Belanda gitu kan Mi, mereka tuh kokoh sampai ratusan tahun gitu kan bukan karena bahan-bahan bangunannya yang bagus atau yang seperti apa gitu, tapi karena serapan airnya tuh bagus nih gitu, serapan air di Ya betul. sekeliling Karena bangunannya biasanya untuk dan solokan-solokannya itu tuh apa ya drainasnya tuh bagus gitu ya loh, drainasenya lebar, bagus, dalam iya gitu kan dan bisa betul betul. kepake lama gitu. Mm-mm. Betul betul banget. Dan untuk kayak kalau sekarang bangunan Belanda kenapa lebih banyak direstorasi jadi bukan dibangun menjadi bangunan-bangunan yang masa kini karena memang itu tadi jadi nilai-nilai sejarahnya nilai-nilai
jadi bangunan Belanda yang dulu itu lebih kokoh dari yang sekarang-sekarang. Jadi yang cuman sekedar direstorasi. Jadi di kayak kalau restorasi itu tidak sama sekali tidak mengubah bentuk apapun, Ambu. Jadi cuman dia Iya, kayak misalnya, betul. oh ini udah agak kusam Ya, ininya dicat atau ini iya. si kayaknya si apa namanya temboknya udah Hmm, agak hmm, basah dikerik kayak cuman hmm, gitu-gitu doang. Nah, hmm, sekitarnya biasanya kan itu kalau kayak rumah heritage itu dia di luas tanahnya tuh pasti di atas 1.000 meter gitu, hmm, Ambu. hmm, hmm, hmm. Jadi dengan luas bangunan paling diambilnya tuh 30%-nya. Iya, Jadi luas bangunannya paling 30%. Jadi kalau misalnya luas tanahnya 1.500 meter atau 2.000 meter, paling 600 meteran yang dipakai untuk bangunan. Sisanya itu adalah pohon-pohon, tanah. Benar-benar masih aslinya masih ada tanah. Kan kita sangat jarang lihat saat ini nih di komplek-komplek besar itu lihat tanah itu sangat-sangat langka ya, Bu ya. Jadi iya, semuanya kayak benar, beton-beton benar, benar. di jalan di apa ya jalan teh di kayak di paving block kayak gitu kan kayak gitu kalau nggak di aspal di paving block Ya, gitu. Nah kalau untuk hmm, bangunan-bangunan Belanda itu justru mereka benar-benar mempertahankan keasliannya. Jadi di samping kanan kiri depan belakang itu masih taman hijau, terus resapan air bagus, segala macamnya tuh bagus gitu. Jadi benar ya, ada benar-benar kenapa dipertahankan karena memang ada nilai-nilai kebaikannya gitu ya dibanding dengan ya, ya. kayak kan sekarang mah rumah tuh empet-empetan cuman karena mikir developer developer kan biar untungnya banyak gitu jadi tidak ada tanah yang terbuang gitu. Iya, iya, mantap, mantap ya. Jadi apa dari cerita kita ini ya, memang itulah yang terjadi Mm-mm. gitu. Kadang-kadang tuh ada suka ngeri-ngeri sedap juga sih Umi gitu ya. Ketika Mm-mm. saya misalnya nih ke daerah Dago kan kalau di Bandung gitu ya, daerah Dagonya tuh Mm-mm. Dago Ujung. Mm-mm. Dulu tuh perasaan gitu ya, nggak terlalu banyak gitu Mm-mm. loh perumahan di sana gitu. Ketika saya lewatin daerah sana gitu, kok perumahan makin sini makin banyak ya gitu ya. Yang saya pikirin Mm-mm. gini, ini dampaknya nggak akan takut gitu kan? Mm-mm. Kan di sana tuh yang setahu saya apa ya longsornya tuh besar banget gitu potensinya gitu kan. Mm-mm. Dan apa kalau misalnya itu sampai kejadian itu tuh ibaratnya Bandung tuh bisa ketutup gitu. Karena kan Bandung kayak mangkok Iya, gitu kan. iya. Jadi aduh kok Heeh. kok bisa kayak begini ya gitu kan. Apa ya gimana tata kotanya gitu. Khawatir banget lah Mi ngelihat Bandung sekarang gitu. Apa ya tata kotanya Mm-mm. tuh aduh gimana ya gitu. Kayak nggak jelas gitu Mi ngelihat tuh perumahan tuh aduh gila-gilaan deh gitu. Bukan persoalan Iya, rumahnya bagus apa iya. enggaknya gitu. Ya itu gimana nanti ke depannya gitu loh. Iya, karena pertumbuhan penduduk di Indonesia memang ibaratnya nggak seperti di negara-negara lain yang bahkan kekurangan ini ya, kekurangan penduduk. Kayak kalau di Jepang itu justru orang melahirkan itu diapresiasi banget dari lahir sudah dikasih fasilitas-fasilitas dari negara untuk dia kayak bisa dapat pendidikan apa Hmm. namanya beasiswa pendidikan dijamin kehidupannya. Kalau di Indonesia kebalikannya. Kenapa? Karena memang bayangin aja 200 juta lebih kayaknya ya Bu Ambu Ya ya 200. lebih Sekarang berapa lebih. sih? Ya, Penduduk kemarin tuh Indonesia tuh udah ngeliat nyaris ngeliat ini tuh udah ya udah 250 juta itu penduduk Indonesia. nah kan. Dulu ingat waktu zaman Roma Irama, nih pasti Bumel yang masih standby nih di akunnya Roma Ambu kayaknya. Irama. 100 berapa? 165 juta penduduk Indonesia kan? Coba. Nah, Coba Bu Mel nyanyiin. Kan seneng dangdut tuh. 160. Ingat Umi, jadi lagu itu 165 juta penduduk Indonesia. Ini sekarang ya Allah 250 juta bayangin. Coba mm-mm. bayangkan sama Yes, teman-teman. betul. Jadi sepadat apa? Ya wajar kalau pada akhirnya perumahan tuh bermunculan di mana-mana Ambu dan nyaris menyentuh ke ujung-ujung kayak nih Umi punya juga namanya perumahan
Green Villa, Green Villa apa ya? Pokoknya itu yang Umi kelola juga. Itu di Lembang, Ambu, di Lembang, Hmm, di atas. hmm. Jadi ke daerah-daerah atas Lembang yang tadinya cuman objek wisata doang, sekarang tuh udah rumah. Udah bukan kayak villa lagi, Ambu. Berarti kalau villa sekali didatangi. Ini tuh bener-bener orang stay di situ gitu, Ambu. Artinya benar-benar sudah merambah ke pinggir sampai ke ujung gitu. Saking padatnya dong Iya, Bandung. iya, iya, Iya. iya. Gitu. Ya memang nggak bisa disalahin juga, tapi ya tetaplah tata kota mah harus diurus, Mi. Ya ibaratnya Singapura aja yang Mm-mm. kotanya kecil, dia bisa menata Nah itu. kotanya tuh nggak Baru aja Umi mau mention Singapura ya. gitu. Kita yang punya lahan begitu luas sama Allah dikasih gitu ya, tetap aja kalau nggak ditata mah bisa-bisa hancur gitu. Jadi apa Betul. ya, sayangi yang bisa menyayangi dan membuat negara kita tetap ada ya sebenarnya kita-kita juga gitu. Yang bikin hancur ya kita-kita juga gitu. Mm-mm. Jadi nah, sahabat, jangan Ya, sampai udah kejadian bencana alam barulah teriak-teriak kayak di daerah Sumatera itu ya, Mia. iya betul Besar-besaran betul. itu kan, diambil pohon-pohon yang Kayu. segede apa Mm-mm. yang udah ratusan tahun tuh Iya, ditebang gitu iya. kan tanpa izin Dan gitu kaget ya. banget Ya nggak sih Ambu? nggak usah izin ya, karena yang Iya. nebangnya juga yang punya izin Mm. ya kan nih. Nah, itu dia, Iya, itu dia. Itu dia persoalan yang ya dilematisnya itu itu dia yang seperti punya itu izin tadi. ya yang bikin. Iya, kan kaget banget ketika kita lihat banjir tuh bukan air tapi gelondongan kayu. Ya Allah gitu, ya Allah gitu ya. Kita Iya, benar-benar banyak-banyak beristighfar aja gitu karena itu mah udah kayak tsunami memang nih. Longsor tapi mm-mm, saking gedenya udah nggak ketahan itu tuh. Berarti kan itu tuh udah apa ya, udah akibat kan, akibat dari orang-orang yang tidak betul, bertanggung jawab itu gitu. Dan sampai sekarang kan langsung betul. beku gitu kan kasusnya, Mi. Nggak nggak Iya, nggak ada yang nggak ada ujungnya melanjutkan. kan. Iya, karena kan ada Seperti apa? orang-orang di dalamnya kan yang orang-orang yang memiliki kuasa lah. Nggak mungkin enggak. Iya, betul. Itu yang dilemanya di kita sih di Indonesia. Jadi setiap kali yang berkaitannya dengan alam semesta segala macam yang itu menyentuh ke ini, tapi yang menjadikannya justru apa terhenti itu karena memang berkaitan dengan kadang kita takut ya gitu. Kadang orang yang menyuarakan juga takut. Iya, Bahkan kadang orang yang menyuarakan benar-benar lantang menyuarakan tiba-tiba diem tuh diamnya tuh entah tiba-tiba ada di balik jeruji entah itu iya, gimana jadi kayak ya ya gimana ya kayak dilema gitu mau iya. seperti apa kita gitu Hmm, hmm. gitu ya Karena kan semoga saja pikirannya kita sih ada masih sampai bisa ada yang bilang gini loh, Mi. Ya kan masyarakat Indonesia banyak gitu, nggak apa-apa lah meninggal sekian Mm-mm. juga gitu. Sampai ada yang begitu loh. Kalau aku Mm-mm. lihat komentar-komentar, saking udah hopeless kali Betul ya. betul. Jadi bayangin Mm-mm, gitu kan, mm-mm. seperempatnya masyarakat Indonesia dipindahin ke Jepang, Jepang udah padat Mm. penduduk, Mi. Langsung. Iya benar. Karena kan Benar, rakyat kebayang Indonesia tuh tuh. 287,9 loh, Mi. Ya Allah, 287,9 juta nih. Aku lihat update terbaru nih. wah, update-nya, Masya Allah, rajin banget sih, Masya Allah. Ya rajin Diperkirakan banget gitu ya. mencapai 287.000,9 juta orang pada pertengahan 2026 berdasarkan proyeksi dari Worldometer data-data UN Population Prospect. Dan Kita itu kalau negara Umi keempat bilang sih terpadat. kalau misalnya betul, kalau misalnya Mm-mm. memang kayak gitu, ya pasti yang terjadi adalah dia menyentuh ke bagian-bagian yang terdalam kayak di pedalaman, hutan-hutan itu pasti ya dijadikan Mhm. rumah tinggal hunian sih Ambu, udah pasti Iya, itu. iya, Karena kan nggak mungkin kan pertumbuhan penduduk sedahsyat itu tanpa ada fasilitas rumah tinggal apa segala macam kan nggak mhm, mungkin. mhm, mhm. Maka kenapa akhirnya hutan-hutan ditebang, terus kayak kenapa banjir terjadi karena memang resapan air sangat minim ya saat ini Ambu. Minim banget. Ya, Mm-mm. ya.
dan gitu. itu mempengaruhi struktur alam. Jadi memang ini kita sebetulnya sih sebenarnya harus ada penataan kota sih kalau kata aku sih Mi, tata kota gitu. Dinas tata kota ya. Gitu. Heeh. Terus ya yang Iya, pertama itu, yang kedua ya kejujuran sih Mi. Kejujuran itu susah ya. iya. Tapi bagaimanapun Mm-mm. saya sebagai warga negara Indonesia dan warga warga masyarakat Bandung, harapannya sih bagaimana kita menjaga negara kita, kota kita untuk anak cucu, bukan buat saya gitu. Karena kan kalau kita mau usia Mm-mm. ya kata Umi tadi 38 tahun, kakak sepupu adik sepupu gitu kan ya, Mm-mm. yang bareng-bareng kita bertumbuh bersama, ternyata beliau yang Mm-mm. dipanggil duluan gitu. Jadi ya Iya, kita pikirkannya ya buat anak cucu kita gitu kan. Mereka masih butuh yang iya. namanya alam, yang masih butuh yang namanya basah-basahan di air, sungai gitu kan ya, yang pokoknya Mm-mm. memang alam tuh yang paling indah tuh Indonesia kalau menurut aku. Dari beberapa Mm-mm. negara Iya, yang pernah saya kunjungi, walaupun itu saya pernah datang ke negara Cina yang ibaratnya sama-sama lah mm-mm. secara Ada penduduk pemandangannya, ya. Cina, Thailand, Vietnam gitu ya. Mm-mm. Tapi tetap aja Mm-mm. Indonesia is the best gitu. Walaupun saya Mm-mm. balik laginya ke Bandung, ngelihat Bandung tuh tetap aja sih lebih oke gitu daripada Mm-mm. Betul. negara-negara lain gitu kan Mia. Katakanlah negara itu tuh maju gitu kan, tapi ya balik lagi ke Bandung ya tetap the best gitu. Iya sih, aku juga ngerasain kayak dari beberapa negara yang pernah aku singgahi, aku cuman takjub sama Singapura aja dengan teknologinya gitu. Jadi yang Ya, lainnya itu biasa-biasa aja, bahkan kayak betul. Thailand kayak gitu, apa sih gitu lebihnya Thailand gitu. Jadi kayak kayak kalau Tinggal orang belanja pengen ke doang nih, Thailand, maaf banget ya. Heeh, heeh. Maaf banget dia kalau kayak kayak orang pengen ke Thailand ngapain sih gitu ke sana gitu. suka Bener-bener aku belanja, yang suka nanya, belanja. ngapain sih? Iya gitu. Kecuali kalau kalau benar-benar itu kayak hadiah ya, kayak misalnya kayak kita gitu ya Ambo ya, kayak dapat kesempatan ke Vietnam, kemana-kemana, tapi memang itu karena benar-benar ya apresiasi yang ya udahlah sayang daripada nggak Ya, bisa diuangin terus kita juga nggak ini ya ya, udahlah pengalaman gitu kan. ya, ya. Gitu. Tapi kalau kalau kayak kita menyengaja untuk ke sana tuh rasanya kayak ngapain Indonesia tuh lebih ini loh, lebih betul-betul beautiful banget gitu. Iya, Gitu. alhamdulillah. Banyak bersyukurlah kita sebagai rakyat Indonesia karena kita tinggal di Indonesia. Ya, tapi makanya itu jangan Yes. dihancurin negara kita tuh gitu tuh kan. Kalau misalnya udah Iya. longsor, banjir gitu kan sedih juga gitu, yang Mm-mm. tadinya tempat itu indah gitu kan, yang tadinya tempat itu keren Mm. gitu kan, ternyata hancur lebur begitu aja karena gara-gara si tangan-tangan jahil. Ya Mi. Betul. Iya, betul, betul banget, betul banget. Dan teman-teman pasti juga fenomena alam yang beritanya di mana-mana ini juga cukup mengganggu sih ya. Maksudnya secara Aku kita kalau tuh lihat TV stres kewarasan ya Mi kita ya. dan betul, makanya Umi tuh jarang sangat-sangat nggak hampir nggak pernah nonton TV gitu. Jadi benar-benar TV tuh kayak jadi pajangan aja sekarang tuh. Makanya Umi benar-benar ini TV saat harus harus bermanfaat nih. Umi takut ditanya dihisap gitu di hadapan Allah. Iya, Umi iya, iya. bawa aja ke rumah Taslim, di rumah Taslim tuh jadi bermanfaat si TV itu. Iya, alhamdulillah. Walaupun walaupun nilai gunanya itu bukan nyetel TV Ambu, tapi dia gunakan untuk kayak apa namanya itu monitornya monitor apa? CPU lah ya. Apa? Jadi kayak apa sih kalau bukan proyektor sayang, ini bukan. Jadi ya gantinya infocus gitu Ambu, gantinya proyektor gitu. Iya, Gantinya apa? iya. Jadi kayak Sekarang kan modelannya gitu nih. itu. Iya. Terus atau dipakai untuk kayak gantinya komputer yang apa ya hardware-nya itu Bu, kalau itu layar Monitor. monitornya ya. Heeh. Jadi TV-nya itu cuman dipakainya untuk itu karena kan di kayak di rumah Tasin ngapain nonton TV ya udah orang judulnya ngajar ngaji ya mending dipakai gitu kan. Kayak gitu. Iya, Kayak ya lebih memang bermanfaat ya lah. gitu.
Ya kadang-kadang kan lebih jelas lewat Betul. TV, Mi. Apalagi kalau TV-nya gede gitu kan, Betul. lebih enak lihat TV. Betul. Iya. Suaranya juga lebih keren, stereonya keluar gitu. Kalau kita punya, Iya. aku juga sih pengennya begitu Heeh. sih. Beli TV Iya. besar, jadi buat kita mengadakan pertemuan Iya, di sini tuh, kayak di pakai TV. heeh. Ya, Bu, kayak di itu tuh kayak di kelas, bukan di kelas-kelas, di ruang-ruang guru ketika kita Ya, sosialisasi di ruang guru itu TV-TV gede setiap gitu ya. di ruang guru itu ada yang namanya apa namanya monitor besar TV gitu, TV besar yang itu untuk mengganti layar gitu, layar untuk proyektor kan, Iya, kayak gitu. iya, iya. Jadi Sebenarnya proyektor tuh jadi udah fungsinya nggak zaman lagi sih ya, Mi, sebenarnya. Tapi masih kepake kalau betul. untuk di daerah. Iya, betul. Gitu. Iya, Jadi ya, terus terus juga tadi ngobrolin tentang pasti dengan fenomena alam yang sebegitu dahsyatnya, orang tuh sekarang lebih kepada cenderung lebih besar kecemasannya, nggak Ambu? wah, Kecemasannya. Jadi tingkat kecemasan orang saat ini gitu dengan dulu itu yang hidup damai di desa, tentrem gitu-gitu kan, dia apa lari-lari di pematang gitu, nyabut rumput apa lain sebagainya itu kan sudah sangat jarang kita lihat iya, seperti iya, itu. iya, iya. Itu. Ya sekarang kan Umi tahu sendiri, Mbak, jarang-jarang kita bisa ngelihat harimau di Subang. Sekarang tuh orang Subang sering ngelihat harimau loh, Mi. Bukan harimau jadi-jadian, harimau beneran. Jadi turun Harimau gunung. beneran yang karena dia Heeh, kayak habitat dia, tempat iya, komunitas dia tinggal iya, dengan nyaman terusik gak sih Ambu? iya, Terusik iya. akhirnya dia lari. Iya, iya. Nah, kemarin tuh KDM ibaratnya langsung ambil apa, langsung membuat keputusan gitu kan. Jadi ada hutan Mm-mm, lindung di daerah Subang sekarang gitu. mm-mm, Dan itu mm-mm. benar-benar lagi dijagain supaya si harimaunya nggak turun gitu, nggak turun ke Iya. penduduk gitu. Karena kan khawatir. Mending kalau yang dimakan misalnya kambing atau ayam gitu. Kalau anak-anak kita coba yang lagi main di sawah gitu atau di mana gitu kan ya, Ya ngeri kan Allah, Umi beri gitu kan, amat, tiba-tiba diambil. beri amat. Masya Allah gitu aku. Nah itu tuh salah satunya Ya, gitu. Aku tuh yang ngebayangin aku tuh ya. itu gitu Mi. Jadi Masya Allah gitu kan Oh, itu udah nggak baik-baik aja gitu. Jadi salah satu pertanda mm-mm. bahwa alam kita nggak baik-baik aja, Mi. Binatang yang nggak pernah kelihatan itu jadi kelihatan, Mi. Kayak Betul, harimau betul. gitu tuh. Itu Jadi tuh yang penaklukan, sebetulnya Mi. habitat dia bukan di situ gitu ya. Iya, gitu. Tiba-tiba ada di sekeliling Heeh, kita kan itu mengerikan banget gitu ibaratnya ya heeh, Allah. Emang kita mau hidup heeh. pun kalau kayak siapa tuh yang saudaranya Raffi Ahmad tuh yang dia Eh, melihara itu di atas iya, di iya, daerah iya, Ciumbuleuit pernah di salah satu deket hotel di Ciumbuleuit itu rumahnya Umi tahu pada iya. depan-depan sama hotel itu di Hmm, dalamnya tuh ada 3 harimau. betul, betul, Jadi betul, dia betul. melihara. Itu kalau kayak gitu sih ya ibaratnya nggak tahu itu mungkin udah perizinan dari pemerintah pastinya ya gitu. Iya, iya, Dengan berbagai liku-likunya gitu. Tapi iya. itu insya Allah aman gitu kan karena memang di kerangkeng. Tapi kalau misalnya kayak jalan-jalan ke tengah kota gitu harimau, waduh, ngeri juga Gak ya usah ke Ambu. tengah kota lah, masih di daerah sono juga udah gempar dong, Mi. Iya dong, karena kan Hmm. itu kan penduduknya padat kan. Gimana kalau kalau Dan yang harimau. sedihnya tuh Mi, kalau binatang Mm, udah menjadikan manusia makanannya itu wajib dibunuh. Itu udah hukumnya Mi. Seluruh iya betul. internasional itu kalau binatang udah memburu manusia dan memakannya, itu Mm, wajib binatang itu dibunuh. Karena nanti ke depannya mm. dia akan terus menjadikan manusia tuh buruannya gitu. Mangsa. Iya, Gitu. jadikan mangsa Dan kan. sayang ya Ya, Mia heeh. binatang udah mah dia langka gitu kan ya. Banyak orang yang Iya. ngejar ininya, kulitnya gitu. Jadi makin Mm-mm. sakit hati gitu aku tuh ya Allah, gimana Iya, ini? betul betul. Iya betul sih. Betul Ambu. Sedih loh Mi, Memang asli. dilema ya. Jadi Mm-mm. kalau kita ngobrol ini dari diri kita sih apa sih tugas tersederhana kita adalah bagaimana kita memelihara alam ini dari yang terkecil, lingkungan terkecil kita. Yes, Misalnya lingkungan kayak kita. contoh Betul.
untuk menghindari kita banjir berarti kita disiplin dalam kayak misalnya pengolahan sampah gitu ya. Kayak Ya. misalnya di rumah tangga sampah itu dikelola dengan baik. Kayak kalau Umi setiap pagi tuh kebetulan depan rumah Umi tuh ada satu rumah kosong yang asalnya tuh berantakan banget, bener-bener apa kalau kata si Abah mah apa ya namanya teh hariem gitu dan lain sebagainya. Sekarang tuh Iya, udah iya. terang, jadi udah Ah, minta orang untuk bersihin, bersihin jadi makin bersih. Terus udah gitu setiap pagi itu dipakai untuk ngebakar sampah plastik yang sampah rumah tangga, sampah plastik tuh dibakar di situ. Jadi kita cuman nyisain sampah-sampah basah yang itu ibaratnya dibuang sehari dua hari, yang nyerap ada resapan tanah juga udah hilang si sampah itu gitu. hmm. Gitu. Jadi alhamdulillah sih ada manfaatnya tuh si rumah yang Abah incer bilang bisa nggak ya dikasih nggak teh kalau segini dikasih Abah beli. Aku bilang boleh bah oke biar kita bertetangga gitu. Iya, ya memang Mm-mm. salah satu yang paling ininya sih sampah ya Mi. Memang kita tuh udah seharusnya Mm-mm. memilah-milah sampah gitu kan dari rumah ya. Betul, Ya betul, memang betul. pendidikan itu tuh harus dibikin dari rumah dulu gitu kan. Sampah kering, sampah basah, sampah daur ulang gitu kan. Mm-mm. Sampah yang tidak bisa didaur Ya. ulang gitu. Itu tuh memang seharusnya udah Mm-mm. mulai gitu. Tapi ya gitu deh gitu ya karena kadang-kadang kita juga Mm-mm. suka paciweh riweh teh ya, gitu karena udah terlalu Iya. kebiasaannya terlalu nempel banget jadi ya udah bru 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 gitu Da- Iya gitu. sampah teh Dan bru. memang kesadaran kesadaran untuk hal ini tuh harus dibangun oleh kita tuh bukan dari kita untuk diri kita dan untuk semua gitu dari Iya, setiap diri iya, karena iya, nggak mungkin kayak misalnya kesadaran tentang itu hanya dimiliki oleh Umi atau hanya dimiliki oleh Ambu yang lainnya enggak ya udah gitu kan karena bumi dan seisinya ini dihuni oleh tadi Indonesia aja dihuni oleh 2008 apa berapa bu tadi aku 280 lupa saking ya banyaknya pokoknya gitu banyak banget lah nomor 4 di sedunia. 289 juta jiwa gitu kan. Jadi ya ibaratnya kalau kesadaran itu dibangunnya dua oleh ratus semua delapan pihak, puluh tujuh juta jiwa Mi, Masya 288 Allah, lah dibuletin, 228 iya juta kan. jiwa. Maka kebayang dong kalau Nah, kayak gitu, berarti kita ya kesadaran itu harus dibangun dari semua pihak gitu. ya Sampai akhirnya terbangun lah. Karena kan bicara lingkungan itu bicara alam semesta. Bicara alam betul. semesta itu yang menguasai apa yang memelihara alam semesta dan seisinya itu Allah secara hakikat Allah Subhanahu wa taala tapi Allah itu sudah menitipkannya kepada Umi lagi-lagi suka ngomongin Allah itu sudah menitipkan bumi dan seisinya ini kepada siapa Mm-mm. kepada manusia dan sebenarnya kepada gunung-gunung, lautan, siapa, malaikat, siapapun itu, ibaratnya malaikat, jin, dan lain sebagainya, dan yang paling pongah itu cuman manusia doang gitu, yang aku sanggup ya Allah gitu. Iya benar, Ambu. Yang Paling lainnya pongah tuh pada bilang manusia nggak aku sanggup, terus kita bilang sanggup nah, gitu ya, semua leluhur kita gitu. semua bilang nggak Aduh, sanggup. Cuman bisa nggak sih kita manusia doang. bisa sih Iya, kita dan minta ketika bilang pertanggungjawabannya. sanggup, hmm, dan ketika bilang sanggup, maka tugas kita itu adalah bertanggung jawab atas apa yang sudah kita sanggupi itu sampai Betul. tuntas gitu, sampai akhir. Jadi memelihara bumi sampai akhir. Ibaratnya nih, kita memelihara bumi dari sisi ibaratnya fisiklinya, materialnya gitu. Eh, sampai akhirnya tidak ada satupun orang soleh di bumi ini kemudian akhirnya Allah punahkan bumi ini, ya kalau misalnya Allah punahkan buminya tanpa karena kita yang merusaknya kan itu kita amanah namanya Ambu ya, Ya, gitu. betul. Betul Ya, gak? setuju, setuju. Kayak gitu. Dan ini Mi, sekarang ini banyak juga sih anak-anak Gen Z seumuran Mariam gitu ya, Mariam ke Mm-mm. atas sedikit lah gitu. Itu Mm-mm. mereka juga udah peduli alam banget nih gitu kan. Sampai Mm-mm. konten-kontennya tuh aku ngeliat banget gitu, bener-bener menginspirasi. Salah satunya ada yang namanya grup Pandawa yang ngeberesin sampah
di Mhm. sungai, di Mhm. laut gitu ya. Mhm. Ya walaupun memang Mhm. akhirnya tidak menyelesaikan apa, tapi ya kontribusi mereka itu dilihat lah gitu kan, dilihat sama pemerintah Mhm. dan makin banyak juga yang mengikuti mereka gitu ya, apa tentang menjaga kebersihan lingkungan dan si Pandawa ini tuh juga akhirnya apa konsep dia menjaga apa ya menjaga supaya tidak banyak sampah di sungai itu juga terpakai. Heeh. Terus juga Heeh. ada anak muda yang dia concern banget sama bagaimana pengelolaan sampah gitu. Ada juga Mi, cuman aku lupa Heeh. namanya Heeh. siapa. Banyak banget sih sekarang anak-anak muda Gen Iya, Z iya. yang sudah peduli Heeh. sama alam. Ya semoga anak-anak kita juga Alhamdulillah. bagian dari situlah, insya Allah. Semoga banyak penerus-penerus yang Heeh. karena kalau bukan kita yang jaga alam siapa lagi gitu ya. Iya, Siapa benar-benar. lagi kalau bukan Heeh. kita yang jaga gitu. Iya, iya, iya. Kadang memang sudah sangat jarang. Makanya kenapa nih kalau ini kayak misalnya contoh nih masih balik lagi ke properti. Misalnya Iya, ada iya. properti yang Heeh, dijual heeh. nih dan itu letak propertinya itu di jantung kota Bandung misalnya contoh kayak di Heeh. main road di main road benar-benar kayak jalan-jalan di jantung kota Bandung itu Iya. misalnya di depan rumah depan rumah yang mau dijual itu ada satu pohon saja itu untuk izin Heeh. penebangan itu bisa bayar sekitar 150 sampai 200 juta Bu satu pohon. Hmm. Heeh, heeh. Jadi kan Ya, contoh aku sih kayak setuju ada nih. di jadi Jadi kayak orang di tuh jadi daerah Supratman. mikir 2 kali gitu mau nebang. Nah, iya. Jadi yang di Jalan Riau tuh gitu, di Jalan Riau Heeh, ada heeh. tuh kan misalnya dijual untuk kafe untuk apa. Terus kemudian contoh kayak pihak si bayarnya atau pembelinya itu ngerasa ini kayaknya kurang ini deh kalau misalnya kurang apa namanya kurang 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 bagus, kurang strategis Heeh. kalau si pohon ini tetap tetap ada karena tidak terlihat misalnya si apa namanya si showcase-nya dia gitu di depan ibaratnya si kayak contoh Heeh, kayak heeh. kafe jadi nutupin kafenya misalnya ya Heeh. udah minta izin ke dinas taman tata kota itu ya segitu gitu dan itu pun Hmm. harus harus ini dulu Ambu harus dikaji dulu Heeh. misalnya kayak pohon ini udah setua apa sudah usia berapa terus kemungkinannya masih kuat nggak akarnya kalau misalnya akarnya udah nggak kuat kemungkinan akan tumbang membahayakan baru itu di ACC gitu kalau misalnya enggak dengan kondisi yang sangat bagus, baik bahkan punya daya serap air yang bagus, terus melindungi juga dari kayak genangan-genangan air sih ini, udah itu akan sangat panjang itu perizinannya untuk Hmm, menebang hmm, itu hmm, hmm, gitu. hmm. Hmm. Gitu. Makanya Bandung itu salah satu kota yang dari luar-luar kota orang datang itu disenangi banget karena di tengah-tengah jantung kotanya itu masih banyak pohon-pohon. Perhatikan deh Ambu di sepanjang Jalan Supratman sampai menuju ke Gedung Sate. Itu rimbun pohon di tengah-tengah di tengah-tengah jalan. Ya Ya. jadi yang kayak pembatas jalan itu sampai di Heeh. pinggir-pinggirnya itu rimbun pepohonan gitu. Dan itu yang Heeh. bikin sejuk, orang tuh seneng datang ke Bandung Ya, tengah kotanya seperti itu gitu. ya. Bentar, Mi. Ini apa? Kayak Halo, Mi. begitu. Mi Kalau hilang ya udah tadi. agak ke pinggir-pinggir. Oh gitu, aku sempet Heeh. menghilang lagi. Eh, Hmm, iya iya Ambu. Ya seru juga ya Oke, ngobrolin alam. seru juga ngobrol masalah Dan bencana ini alam. sudah banyak banget nih yang hadir. Alhamdulillah Heeh. setiap paginya sudah mencapai lebih dari 200 viewers yang nonton kita Ambu. Insya Allah ke depannya makin banyak Alhamdulillah. lagi dan Alhamdulillah. mudah-mudahan sih ini bentuk berita baiknya adalah kita sudah mulai diterima gitu ya di para viewersnya TikTok dan engagementnya sudah apa namanya sudah si pihak TikTok tuh sudah ngebaca oh iya ritmenya ini dan apa orang yang nyenengin tuh ini gitu. Jadi Eh, alhamdulillah mudah-mudahan juga mereka dapat kebermanfaatannya dari obrolan kita gitu, ya, Bu. ya, ya, ya.
Dan harapannya tuh ketika teman-teman nanti ke depan misalnya ada berita-berita viral lain yang misalnya pengen dibahas sama kita, silakan DM Boleh aja, juga DM di-share ya. saya, DM saya atau DM Umi gitu. Cerita lah gitu. Ini Mm-mm. berita lagi viral nih, tapi jangan yang terlalu Mm-mm. sensitif banget ya. Saya belum bisa gitu. Kayak Nah, misalnya hal-hal yang iya saat ini betul. tuh banyak banget dah ya. Itu saya belum bisa gitu karena itu membutuhkan keilmuan dan kekuasaan, bukan lebih lebih kepada kekuasaan sih Betul. kalau ngebahas-bahas kayak begitu ya. Apalagi kalau kita kami mah orang-orang biasa aja, cuman di sini kami tuh pengen Iya betul. memberikan sesuatu hal yang berbeda gitu ya. Dan insya Allah intinya semua manusia itu apapun persoalannya adalah kembali kepada tawakal, ya kan? Jadi dari bencana alam yang Betul. terjadi di Indonesia, bahkan pemerintah sudah mempersiapkan sekian puluh titik untuk Mm-mm. dana bansos gitu kan ya. Penanganan. Yang paling Mm-mm. utamanya bahkan diprediksi Indonesia itu akan lebih banyak bencana longsor dan banjir gitu. Itu memang mengkhawatirkan. Tapi balik lagi semuanya kepada tawakal. Sebagaimana kita sebagai umat Muslim di sini yang paling terbanyak di Indonesia, Mm-mm. itu sekitar 87% itu di Indonesia tuh umat muslim nih. Jadi pasti Mm-mm. doanya senjatanya umat muslim itu adalah doa gitu. Doa itu pasti diijabah sama Allah, tinggal Allah Mm-mm. yang maha kuasa untuk mengabulkannya. Kapan waktunya dikabulkan, kapan ditunda dulu. Bukan tidak dikabulkan sih, Mi, tapi Betul. ditunda. Betul. Ditunda, iya. Karena kadang Iya, kadang Allah memending pengabulan doa itu untuk memberikan yang lebih baik gitu kan, yang iya lebih baik, betul. yang versinya Allah lebih baik. Nah, Mm-mm, kadang juga mm-mm. mempercepat pengabulan doa juga untuk satu hikmah tertentu. Mungkin kita Betul, betul. Allah ingin menunjukkan bukan hanya kepada diri kita yang doanya dikabulkan, tapi Allah ingin memberikan hikmah kepada sekelilingnya juga gitu. Jadi semua hal Ya. itu bagi orang beriman tetap baik gitu. Mau Mm-mm, pengabulan mm-mm. doanya secepat itu dikabulkan baik karena itu pasti yang terbaik ya itu yang baik dari Allah. Tapi ketika Allah memending pengabulan doa juga itu Allah kasih yang lebih baik Ya, gitu. Allah amin, kasih yang amin. lebih baik. Bahkan nih yang terburuk adalah kita seperti tidak dikabulkan doanya gitu. Tapi Mm-mm, mm-mm, sesungguhnya Allah tuh sedang mengganti yang lebih jauh-jauh lebih baik dari itu gitu. Kayak misalnya mm-mm. contoh contoh sederhananya kayak semateri, ya Allah hamba tuh pengen HRP ya Allah gitu. Iya, Atau apa gitu yang amin. masih dalam bukan terus Aku ternyata Allah aminin. kasihnya. Iya gitu kan misalnya. Ternyata Heeh, Allah tuh kasihnya yang di atas HRP apa misalnya. Kayak eh, Allah tuh eh, kasihnya Convair atau Land Cruiser gitu. Jadi yakini aja kalau sebetulnya pemendingan doa ya, itu adalah Allah tuh sedang persiapkan untuk kita tuh yang terbaik gitu. ya, Itu ya, sih. Itu ya. Asalkan di hati kita ini jangan si ragu. Kayak saya nih Mia, saya belum cerita nih. mm-mm, Kemarin berdoa di depan mm-mm, Ka'bah, minta mobil gitu. mm-mm. Tapi di dalam mobil tuh masih mikir gitu. Kayaknya nih bakal Mobilnya dipending nih. apa ya gitu. Ya Eh, kata Allah tunggu pending soalnya kan masih bikin pendingnya gini. waktunya. Eh, aduh, pengen mobil listrik kata aku tadi gitu. Pengen mobil listrik. Mobil Terus udah listrik. gitu punya mobil kepake nggak ya gitu Pak. Masih mikir gitu Mi. Jadi karena mungkin kan sekarang Mm-mm. itu kita tuh lebih nyaman pakai transportasi yang ini gitu Mi ya. Tinggal tek Iya. gitu kan kalau mau yang jauh terus juga masih mudah lah gitu aksesnya masih bisa pakai mobil mama gitu kan kalau mama nggak pakai gitu kan. Jadi masih yang antara butuh Mm-mm. sama nggak butuh gitu, tapi butuh gitu ya. Iya. Allah Iya. Maha tahu lah mungkin. yang Allah penting Maha yang tahu. penting Pasti insya Allah Allah nggak sedang butuh. menyiapkan eh, Mm-mm. Allah sedang menyiapkan waktu terbaik, kendaraannya terbaik juga. Jadi Iya iya karena iya ambunya masih mikir yang mana ya kendaraannya yang apa ya gitu kan karena ambunya iya. masih mikir jadi Allah juga masih ya udah sok kamu mikir aja dulu Kata aku Allah mau teh, kasih kita gimana mau bensin mau listrik gimana gua gitu kan. iya betul. Iya kan kalau milih mobil listrik itu di medsos gitu ya suka ditakut-takutin gitu kan ya.
bakal ada betul. fenomena apalah gitu kalau yang listrik gitu kan. Heeh, Yang betul. bensin Ya ya tentang si bensinnya kelangkaan. itu kan Iya, gitu. tentang Udah mau kelangkaan sumber habis daya gitu alam kan. juga ya, gitu. Mm-mm, Kayak kelangkaan mm-mm. sumber listrik, sumber daya alam kayak bahan bakar. Itu juga Gitu. sih, sebetulnya kalau mikirin fenomena alam pasti sih bikin kita cemas dan stres sih. Makanya Benar. akhirnya harus back to Allah lagi tuh kayak gitu teman-teman. Back to Allah lagi, terus udah gitu sebenarnya dan kalau kita back to Allah tuh kalau di dalam hari-hari kita mungkin kita perbanyak sholat lagi, perbanyak sholat hajat, duha dan lain sebagainya. Tapi Ya, kalau untuk kayak kita harus melakukan perjalanan sih jangan pernah mikir perjalanan ke luar negeri tanpa berpikir dulu, tanpa memprioritaskan dulu Baitullah sih kalau kata Umi iya gitu. betul. Jadi Prioritaskan dulu baik-baik. apalagi nih yang belum pernah ke Baitullah, terus mikir, aduh pengen ke Thailand, aduh pengen kemana kemana, jangan deh, please jangan, Ke gitu. negara lain boleh-boleh aja, mau negara apapun itu, entah Thailand, entah Vietnam, ambil aja Heeh. hikmahnya gitu kan. Yang namanya juga budaya, orang punya budaya beda-beda, Hmm, itu sudah diciptakan oleh Allah. iya. Dan memang kita diwajibkan untuk mengetahui negara lain adalah untuk belajar, gitu Mi, ya, untuk belajar. Persoalan Umi nggak suka sama negara A, B, C, D, mungkin Umi belum mendapatkan hikmahnya kalau menurut aku. Jadi yang terlalu dilihat itu terlalu negatifnya. Tapi di situ kita bisa belajar karena pada intinya datang ke negara-negara lain itu adalah tadabur alami kalau menurut aku. Jadi aku tuh kalau datang ke negara Betul A, sih. B, C, D gitu ya, aku udah niatin, aduh sorry, udah niatin tadabur alam. Ya, kayak di Cina gitu Betul, ya. Cina betul. itu di mana-mana Jadi, itu tuh udah mm, nggak ada yang bisa bahasa Inggris nih. Terus udah gitu, mm, mereka tuh parika sebelen lah gitu, ente ramah-ramah ting gitu kan. Dan mm. karena mungkin bahasanya nggak sama, mungkin ya dia nggak Sorry, ngerti, aku sorry nggak Bu, ngerti gitu kan ya. mention dulu Umi. Ini ada Mm-mm, namanya Go Chiwang. Ini orang Cina mm-mm. bukan ya? Yang lagi Iya nonton. maksudnya karena Hai, Go nggak beda Chiwang. bahasa aja gitu. Tapi akhirnya di situ aku belajar gitu. Mm-mm. Oh berarti bahasa itu penting banget gitu loh Mi. Gitu. Jadi kita tuh kan selalu Mm-mm. berpersepsi bahasa Inggris bisa menuntaskan gitu. Ternyata enggak gitu. Dan kita harus bisa Betul, belajar ternyata bahasa enggak ya Cina untuk di gitu kan. negara tertentu. Gitu. Dan ternyata di Cina juga bahasanya beda-beda juga gitu. Ada Kanton, ada Cina apa, ada Cina apa gitu. Dan warga Muslim di daerah Cina itu di Beijing itu juga besar pemeluk agama Islamnya gitu. Karena mereka memang penduduk terpadat juga di dunia, salah satu penduduk terpadat di dunia. Jadi agama Islam juga di sana bertumbuh gitu. Karena ada ceritanya juga gitu. Jadi kalau kalau ke negara-negara lain tuh aku pasti belajar gitu makanannya Oke, gitu kan iya. ngelihat Iya sih. makanannya ini Heeh. nggak halal misalnya gitu ya yang ini yang halal gitu ya udah kita ngikutin aja gitu di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung kalau aku sih gitu ya Betul, nah betul. tapi Betul memang banget. Ini sebaik-baiknya mau keluar sebelum keluar negeri ya memang sebaik-baiknya umroh dulu umroh Baiklah, itu sih atau maksud. apa Jadi datang yang ke Umi underline Arab adalah Saudi. teman-teman kalau belum pernah ke Baitullah jangan pernah mimpi ingin ke luar negeri dulu deh gitu. Maksudnya gitu. Jadi Baitullah itu tetap prioritas gitu ya, terutama ya pasti bagi umat muslim ya gitu. Karena Iya, kan iya. kita diajarkan untuk sama Allah tuh kamu bersusah payah deh untuk ke sini gitu kan. Bersusah payah deh untuk menuju 3 masjid ini yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi sama Masjidil Aqsa gitu. Ini Ya. diperintahkan untuk bersusah payah bahkan ibaratnya nih bersusah payahnya itu kayak kita apa sih yang bisa kamu apa namanya? Apa sih yang bisa kamu korbankan ibaratnya untuk bersusah payah ke sana? Kamu punya apa sih? Oh, kamu punya tanah. Oh, kamu punya rumah. Oh, kamu punya kendaraan. Mm-mm. Oh, kamu punya LM. Gitu kan. Oh, kamu punya apa gitu untuk dijadikan itu sebagai bentuk perjuangan susah payah kamu gitu yang dipandang sama Allah itu adalah susah payahnya kita gitu. Jadi Mm-mm. diperintahkan banget untuk bersusah payah sementara ke negara-negara lain tuh nggak diperintahkan untuk bersusah payah. Maka kalau kita ibaratnya memprioritaskan untuk bersusah payah ke sana, insya Allah sih Umi Aduh, aku yakin. teh kecolok apa ya? Ini mata berair terus, sedih. Oh ya Allah, Ambu. Dari tadi Dan ini. Umi izin minum dulu ya. Ini agak serak juga.
Ya, Umi ini udah jam 8.14. Alhamdulillah ya teman-teman, Oke. pembahasan kita memang sedikit banyak melebar, tapi insya Allah intinya yang kita bahas adalah dari bencana alam itu tujuannya adalah bagaimana kita Mm-mm. memelihara alam yang ada, karena salah satu hubungan yang harus kita jaga itu selain hablum minallah, hablum minanas, ada juga hablum minal alam. Ya. Abdominal alam. Iya, betul. Dan Ya, dari sini itu harapan abdominal. saya dari pembahasan ini jangan menjadikan kita overthinking dengan bencana alam yang terjadi. Kekesalan itu pasti ada, apalagi kalau menyangkut tanggung jawab dari masing-masing gitu kan ya. Tidak dijalankan dengan baik, tapi seperti yang disampaikan Umi, yuk kita mulai dari rumah ya. Mulai dari mengelola Mm-mm. sampah, mulai dengan lingkungan kita dan sebagainya. Setidaknya Mm-mm. ada satu hal yang bisa kita kontribusi lah untuk negara kita dan untuk Betul, lingkungan kita, ya betul. Mi ya. Uh-uh. Dan yang paling Yes, utamanya betul. Mi, insya Allah malam ini saya mau bikin pertemuan online buat seluruh tim Mm-mm. Rihlapreneur ya. Dan di Baik. situ nanti ada kesempatan untuk mitra-mitra juga boleh mengundang calon mitra ya di jam 8 malam ini di Mm-mm. webinar ini, dan insya Allah rencananya mau di live kan gitu, di live kan yang nanti akan bisa Mm-mm. teman-teman simak ulang gitu ya di tempat yang lain. Jadi Mm-mm. harapan saya hadir dulu ya, boleh bawa langsung calon mitra silahkan, tapi Mm-mm. Mm-mm. tapi nanti untuk pengulangan acaranya bisa disimak di platform yang lain YouTube. ya. Sorry, sorry. Ya, ya, Diet ya. siap. Oke, nanti saya Ya, share ya, ya. ininya, jadwalnya, flyernya. Boleh. Mm-mm. Udah, Bunda Yani, kita sudah mau di penghujung acara ini, baru bergabung Bunda. Terima kasih. Ini juga banyak yang baru bergabung di sini ya. Mudah-mudahan Mm-mm. bisa menjadi eh, perpanjangan kita silaturahmi untuk acara butir. Besok masih ya? Besok Sabtu ya? Masih ya? Insya Allah besok Besok Sabtu. masih. Mm-mm. Ya. Ya, oke, jumpa lagi Oke. besok. Tapi sebelumnya ada segmen terakhir, di mana segmen itu kita sama-sama Umi ajak berdoa bersama ya, Bu. Ya, kita berdoa dulu. Eh, dan pagi hari ini karena ceritanya tentang alam, kita minta sama-sama sama Allah supaya Allah jaga alam ini dan kebermanfaatannya bisa kita rasakan tanpa Mm-mm. mengeksploitasi, tanpa eksploitasi ya, cukup kita manfaatkan sebaik mungkin saja untuk kehidupan kita, kelayakan hidup kita. Oke teman-teman, yuk kita sama-sama awali dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, alazila ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahalazim, alazila ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, alazila ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam tabaruk tarabana bisalam ya dal jalali wal ikram. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu. A'udzubika bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma yasir wala tu'asir. Allahumma yasir wala tu'asir. Allahumma yasir wala tu'asir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, penguasa alam semesta yang mampu melindungikan langit tanpa tiang, yang mampu menghamparkan bumi seluas daratan dan lautan. Ya Allah, yang maha penggenggam setiap diri-diri dan setiap makhluk yang ada di bumi ini. Ya Allah, yang karenanya setiap makhluk bisa menikmati apa-apa fasilitas yang diberikan oleh Engkau di alam semesta ini. Ya Rob, alam semesta ini Engkau titipkan kepada kami ya Rob, dan kami yang menyanggupinya saat kami berada di Lauhul Mahfuz ya Allah. Maka ya Rob, dengan kesanggupan yang kami sudah sampaikan kepada Engkau ya Allah, maka berilah kami kemampuan ya Rob, beri kami kekuatan untuk bisa memeliharanya. Berilah kami kemampuan untuk menjadi pemelihara bumi ini ya Rob,
pemelihara Al-Quran ini ya Rob, pemelihara ajaran-ajaranmu ya Rob, pemelihara dan penerus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, sesungguhnya kami menyadari ya Rob, bumi dan langit dan seisinya ini hanya akan bisa terpelihara dengan baik ya Allah, hanya akan seimbang ya Allah jika Al-Quran sebagai petunjuk dan penuntun kehidupan kami diterapkan ya Rob. Untuk itu ya Rob, beri kami kemampuan ya Rob, beri kami kekuatan ya Allah. Hanya dengan kekuatan dan kuasa-Mu ya Allah kami dapat menjalankan semuanya ya Allah, titah perintah-Mu ya Allah, berdasarkan petunjuk sebagai Al-Quran, sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi umat muslim dan umat mukmin. Ya Allah, di setiap harinya, di sepenghujung doa kami ya Allah, kami senantiasa sematkan di dalam doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, ridhoi kami untuk tetap ada di dalam jalan Engkau ya Allah, yaitu jalan yang sudah kami ambil dan sudah kami tempuh sebagai pesiar Baitullah-Mu ya Allah. Ridhoi kami ya Allah, ridhoi jalan siar ini sebagai bentuk bakti kami ya Allah, sebagai bentuk sujud ruku kami kepadamu ya Allah, dan jadikan setiap langkah-langkah kami menyampaikan kebaikan, mengajak orang ke Baitullah adalah jalan kebaikan yang akan Engkau catat sebagai amal soleh di hadapanmu ya Allah. Maka dari itu ya Robbana, izinkan ya Allah, dari setiap kata-kata kami ya Allah, dari setiap suara kami yang kami sampaikan, dari setiap ajakan-ajakan kami ya Allah, getarkan hati orang-orang yang kami ajak ya Allah, yang hati orang yang kami seru ya Allah, agar mereka tergerak hatinya ya Allah. Allah, Engkau lembutkan hatinya ya Allah untuk menjadi bagian dari tamu-tamu-Mu ya Allah, dan kami bisa membersamai mereka dengan penuh keikhlasan, penuh keridhaan, penuh ketawakalan, penuh ketawaduan ya Allah, untuk menjadi para pelayan tamu-Mu ya Allah. Tidak ada yang lebih baik yang kami harapkan dari-Mu ya Rob, yang kami mintakan dari-Mu ya Allah, kecuali ridho dan perkenan-Mu ya Allah. Cukup bagi kami ya Allah ridho-Mu ya Allah, cukup bagi kami ya Allah kasih sayang-Mu ya Allah, cukup bagi kami ya Allah rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, bagi orang-orang yang sedang memiliki hajat apapun itu ya Allah, yang ingin memiliki keturunan, yang ingin propertinya terjual, yang ingin tanahnya terjual untuk tujuan menuju ke rumah-Mu ya Allah, maka permudah ia ya Allah, permudah ia ya Allah, dan jadikan itu sebagai jalan-jalan rezeki serta keberkahan yang Engkau ridhoi ya Allah, sehingga mereka mendapatkan kemudahan untuk mewujudkan impiannya ya Allah, membawa seluruh anggota keluarga bisa bersujud di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, yang setiap nyawa dan diri ada dalam genggaman-Mu ya Allah, matikan kami dalam husnul khotimah ya Rob, matikan kami dalam husnul khotimah ya Allah. Jika sisa usia kami masih Engkau panjangkan ya Allah, maka panjangnya sisa usia kami berikanlah keberkahan di dalamnya ya Rob, berikanlah amal soleh di dalamnya ya Allah, berikanlah amal jariah terbaik di dalamnya ya Allah. Ya Allah, jika sisa usia kami tidak lama lagi ya Allah, maka ya Allah panggillah kami ya Rob dalam keadaan terbaik, dalam keadaan ridho dan Engkau ridho ya Allah. Ya Allah, seperti di dalam surat terakhir ya Allah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbihi radiyatan mardiyah wadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Ya Allah, kembalikan kami dalam keadaan tenang, dalam keadaan damai, dan memasuki tempat-tempat tenang damai, yaitu surga-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati al-Fatihah. Oh.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih waladdallin. banyak. Amin. Ini